Bayangin, kamu lagi duduk santai, mungkin dengan secangkir minuman favorit, dan kita ngobrol pelen-pelen tentang sesuatu yang sebenarnya dekat banget dengan hidup banyak orang, tapi jarang banget dibahas dengan jujur. Kenapa sih sebagian dari kita merasa kesulitan dalam hal keintiman? Bukan cuma soal kedekatan fisik, tapi perasaan terhubung, merasa aman, merasa berharga, dan bisa membuka diri tanpa takut dihakimi. Kadang, orang lain cuma melihat permukaan. Mereka melihat kamu yang tertawa, yang terlihat kuat, yang bisa menjalani hari seperti biasa. Tapi, apa yang gak mereka lihat adalah jejak-jejak pengalaman yang pernah kamu bawa sendirian untuk waktu yang lama. Dan hari ini, suara ini hadir, bukan buat menghakimi, bukan buat menyuruh kamu harus begini, harus begitu, tapi sekadar menemani, karena ada banyak hal yang gak pernah diceritakan. Dan mungkin inilah waktunya untuk memahaminya bersama. Ada orang yang tumbuh besar dengan keyakinan bahwa nilai dirinya ditentukan oleh seberapa diinginkan mereka secara seksual. Bukan karena itu pilihan mereka, tapi karena seseorang dulu mengajarkan hal itu lewat cara yang salah, bahkan menyakitkan. Dan luka seperti itu gak hilang begitu aja. Kadang butuh bertahun-tahun sampai seseorang menyadari bahwa harga dirinya sebenarnya nggak pernah ditentukan oleh tubuhnya, oleh pengalaman seksualnya, atau oleh apapun yang pernah dilakukan orang lain kepadanya. Kamu tetap berharga, bahkan saat kamu nggak melakukan apa-apa untuk membuktikan diri. Nilai itu ada begitu saja, melekat sejak kamu hadir di dunia ini. Di sisi lain, ada orang yang justru tumbuh dengan rasa kehilangan kendali. Mungkin mereka pernah mengalami masa kecil yang membuat mereka merasa nggak punya pilihan, nggak punya suara, nggak punya kekuatan untuk menolak atau melawan. Lalu ketika dewasa, dorongan untuk merasa mengontrol sesuatu membuat mereka berusaha memegang kendali lewat seks. Bukan karena mereka liar, bukan karena mereka berlebihan, tapi karena untuk pertama kalinya mereka ingin merasa bahwa tubuh mereka adalah milik mereka sendiri, bahwa mereka yang menentukan kapan, dengan siapa, dan bagaimana mereka membuka diri. Dan kalau kamu pernah merasa seperti itu bukan salahmu. Itu adalah cara tubuh dan pikiranmu mencoba menyembuhkan diri. Namun buat sebagian orang, pengalaman masa lalu justru membuat seks terasa menyeramkan, penuh tekanan, bahkan menjijikkan. Bisa jadi karena pelakunya adalah seseorang yang seharusnya bisa dipercaya pasangan, kekasih, bahkan keluarga sendiri. Dan wajar kalau tubuh kamu tiba-tiba menutup diri ketika seseorang mendekat. Wajar kalau kamu mendadak tegang, atau nggak mood, atau butuh waktu lama sebelum bisa percaya lagi. Karena nggak ada yang mudah tentang pengalaman yang pernah melanggar batasmu. Tubuh kita mengingat segalanya, bahkan ketika pikiran kita berusaha melupakan. Hal yang sulit adalah ketika kamu masuk ke hubungan baru. Pasanganmu memelukmu, tapi kamu refleks menolak. Dia merasa kamu nggak tertarik, padahal sebenarnya kamu takut. Kamu ingin dekat, tapi sesuatu di dalam dirimu bilang, hati-hati. Dan itu membingungkan, kadang bikin kamu merasa bersalah, kadang bikin kamu merasa rusak. Dan kadang kamu berharap pasanganmu bisa mengerti tanpa harus kamu menjelaskan apapun. Tapi percaya atau tidak, kamu nggak rusak, kamu nggak salah, kamu nggak kurang. Kamu adalah seseorang yang pernah terluka dan sedang berusaha menjaga dirinya dengan cara terbaik yang kamu tahu. Dan itu sesuatu yang layak dihormati. Sayangnya, nggak semua orang di luar sana memahami hal seperti ini. Ada yang nggak sabaran, ada yang memaksakan, ada yang menganggap tubuh pasangannya adalah hak. Dan ketika kamu terbiasa dengan tipe orang seperti itu, rasanya dunia kayak nggak memberi ruang buat kamu bernapas. Tapi yang mereka nggak tahu adalah kamu tetap membutuhkan cinta. Kamu tetap butuh sentuhan yang aman, butuh pelukan yang tulus, butuh kehangatan yang hadir tanpa syarat. Intimasi bukan hanya tentang hubungan tubuh ke tubuh, tapi hati ke hati. Dan memang, menyembuhkan diri sendirian itu nggak mudah. Kadang kamu butuh bantuan profesional, kadang kamu butuh seseorang yang mengerti, yang sabar, yang gak tersinggung saat kamu tiba-tiba menjauh. Seseorang yang memegang tanganmu dan bilang, "Aku di sini. Ambil waktu yang kamu butuhkan." Orang seperti itu ada, dan kamu pantas mendapatkannya. Karena pada akhirnya, seks bukan cuma soal aktivitas. Ia bisa jadi bahasa. Bahasa untuk bilang aku sayang kamu, aku percaya kamu, atau aku ingin dekat denganmu, tapi di tangan yang salah. Seks bisa berubah menjadi senjata yang melukai lebih dalam daripada perkataan apapun. Dan luka itu nggak selalu terlihat, tapi ia terasa bertahun-tahun. Meski begitu, selama kamu masih mau memahami diri sendiri, masih ada harapan. Harapan untuk hubungan yang lebih sehat,
Harapan untuk sentuhan yang gak membuatmu tegang. Harapan untuk kedekatan yang tidak harus kamu takuti. Harapan untuk cinta yang benar-benar aman. Jadi kalau hari ini kamu sedang berjuang, atau sedang mencoba memahami diri sendiri, atau sedang mencari jawaban kenapa kamu merasa seperti ini, ketahuilah bahwa kamu gak sendirian. Banyak orang yang pernah melalui apa yang kamu alami. Banyak yang berhasil bangkit, pelan-pelan, langkah demi langkah. Dan kamu juga bisa. Terima kasih sudah mendengarkan sampai sejauh ini. Berani membuka diri untuk topik seperti ini aja sudah menunjukkan betapa kuatnya kamu. Semoga suara ini bisa jadi teman yang menemani, walau sebentar. Dan kalau kamu merasa ini bermanfaat, bantu orang lain juga menemukan harapan dengan membagikan video ini atau meninggalkan jejak kecil di komentar. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Jaga dirimu, karena kamu berharga.